Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi Kamarna dengan NIM 2302056020007 dari Prodi Teknik Elektronika D4 kelas 01A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan konveyor start-stop saya menggunakan aplikasi FX Mitsubishi. Pada pengembangan saya dalam konveyor start-stop ini, sebuah PT KDF ingin merancang sebuah konveyor start-stop menggunakan hanya satu push button saja. Nah, saya merancang pengoperasian konveyor ini yang sebelumnya menggunakan 2 push button, sekarang hanya menggunakan 1 push button saja. Yang dimana pada 1 push button ini bisa menyalakan dan mematikan semua pengoperasian dalam konveyor start-stop ini. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam aplikasinya dan merancang ladder diagramnya sesuai dengan yang diharapkan. Kita sekarang masuk ke dalam aplikasinya, yaitu yang berada di sini D5 Conveyor Start Stop. Kita akan masuk. Nah, pada Conveyor Start Stop ini saya merancang yaitu di mana ketika operasinya dimulai, lampu kuningnya yang akan menyala duluan selama 5 detik, dan setelah 5 detik itu akan menyala lampu hijau. Setelah lampu hijaunya menyala, semua pengoperasian supply command, conveyor forward, sensor dari X3 dan buzzer ini akan menyala. Dan setelah saya masukkan instruksi counter, yaitu untuk mendeteksi 10 barang, dan setelah mencapai 10 barang, maka lampu merah dan buzzer akan menyala dan menandakan barang sudah overload atau penuh, dan akan kita gunakan 1 push button saja untuk mematikan atau menyalakan dari konveyor ini. Nah, sekarang kita mulai merancang ladder diagramnya. Yang pertama yaitu edit ladder, F5. Yang pertama yaitu saya akan membuat ladder dari supply command dan starting point-nya X0. Nah, yang pertama itu kita masukkan laddernya dari input X0. Terus kita akan menyalakan Y0 supply command, yaitu masukkan F7 Y0, yang dimana ketika operasi nanti dimulai, Y0 akan berjalan sesuai dengan instruksi. Dan pada supply command ini saya akan menggunakan timer 1 detik, yang dimana ketika pengoperasian nanti dimulai, timer akan menghitung sampai 1 detik dan pengoperasian ini siap dimulai. Sekarang kita akan masukkan F7 instruksi timer pertamanya, yaitu T0 K10, yang dimana K10 ini dapat menghitung waktu selama 1 detik. Dan di bawahnya saya akan menggunakan push button pertama, yaitu X20, yang dimana nantinya ini push button ini sangat berpengaruh dalam pengoperasian ini, yang bisa menyalakan atau mematikan pengoperasian ini. X20. Terus F7-nya kita akan menggunakan M0. Dan di bawahnya kita akan menaruh F5 M0, yang dimana berfungsi ketika push button ini ditekan, itu akan satu kali tekan akan menyala terus. Saya akan menambahkan garis ladder lagi di bawahnya.
Saya akan menambahkan 2 ladder. Dan pada push button X20 ini saya ingin menyalakan lampu kuning dahulu. Jadi saya menggunakan coil F7 Y7. Seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu lampu kuning di luar menyala dan akan menghitung selama 5 detik. Jadi saya akan memberikan instruksi timer lagi, yang dimana saya akan menggunakan T1 K50 yang berfungsi untuk menghitung timer selama 5 detik. Dan akan menyalakan lampu kuning nantinya. Pada ladder selanjutnya, setelah menambahkan instruksi timer K50 ini, saya di bawahnya saya menambahkan T1, yang dimana instruksi timer T1 ini yang menghitung selama 5 detik akan menyalakan lampu hijau dan juga conveyor. Di sini saya akan memberikan coilnya Y1 untuk conveyor forward. Di bawahnya saya menambahkan ladder lagi untuk menyalakan lampu hijau, yaitu coil Y6 green. Nah, setelah itu ladder selanjutnya saya ingin memfungsikan dari sensor X3 ini. Itu kita akan masukkan F5 X3, terus memberikan instruksi counter pada X3 ini, yaitu channel K10. Fungsi dari channel K10 ini berfungsi untuk dapat menghitung barang sampai 10. Dan di bawahnya pada instruksi counter ini, channel F5, saya akan menggunakan coil Y5 untuk lampu merah, dan di bawahnya lagi saya akan menggunakan instruksi counter ini untuk menyalakan buzzer, yaitu Y3. Nah, kenapa saya menggunakan dari instruksi counter ini di bawahnya untuk Y5 dan Y3, yaitu berfungsi untuk ketika instruksi counternya terpenuhi sampai 10 barang, maka lampu merah Y5 ini dan buzzer akan menyala sesuai dengan instruksi yang dirancangkan. Nah, pada ladder selanjutnya lagi saya akan menggunakan X20 dan menggunakan instruksi counter lagi, itu F7 C1 K2. Nah, kenapa saya menggunakan X20 terus menggunakan counter lagi dan counternya ini menggunakan K2, yang dimana pada instruksi ini
yang berguna sebagai ketika C1 ini mendeteksi satu barang, maka dia berfungsi untuk bisa mematikan push button X20 ini. Jadi kita bisa menyalakan dan mematikan conveyor start stop ini dengan menggunakan instruksi ini. Ketika menggunakan instruksi counter ini, kita bisa mematikan dari pengoperasian ini. Nah, setelah itu tidak habis setelah ini, saya masih ingin menambahkan satu instruksi di sini, yaitu F5T0, yang dimana T0 ini berfungsi untuk timer 1 detik, yang dimana ketika nanti sudah berhitung 1 detik, maka supply command ini sudah siap untuk beroperasi dan akan ditekan dulu push buttonnya. Dan digunakan juga F5T1, yang dimana nanti Y0 ini berfungsi ketika 5 detik, ketika nanti instruksi timer T1 ini berfungsi selama 5 detik, maka akan menyalakan supply command dan akan beroperasi secara otomatis. Dan kita akan menggunakan F5 C1 formally close. Di bawahnya lagi kita menggunakan formally close C1 yang dimana fungsi dari formally close C1 ini untuk bisa mematikan dari pengoperasian ini, pengoperasian Y0 dan juga X0, karena yang dimana pada instruksi C1K2 ini sebagai instruksi untuk mematikan dari pengoperasian ini, maka kita pada ladder selanjutnya ini setelahnya sampai di bawah, kita akan menggunakan C1 formally close, yang dimana sebagai saklar mematikannya. Nah, di sini kita akan menambahkan lagi C1 formally close. Di sini saya akan menambahkan T1 dengan formally close. T1 formally close. Dan di bawahnya saya akan menggunakan C1 lagi, formally close. Pada pengoperasian timer K50 ini saya akan menggunakan C1 lagi dengan formally close. Di sini juga formally close C1. Dan formally close C0.
sudah habis. Setelah itu kita akan menggunakan C1 Formalicos lagi. Di sini juga menggunakan Formalicos C1. Dan di sini juga. Nah, seharusnya dengan ladder ini sudah bisa berfungsi dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Nah, pada rancangan di awal, kita merancang untuk yang dimana pada ketika push button pertama ini tekan, maka lampu kuning ini akan menyala dahulu, terus akan menghitung selama 5 detik dan akan menjalankan semua operasi dari Y6, itu lampu hijau, terus menyalakan supply command, convert forward, dan akan mulai menghitung barang. Dan kita akan coba mengeksekusinya bersama-sama. Itu PLC. Baiklah, kita coba, yaitu pertama kita akan menekan push button pertama yaitu X20. Lampu kuningnya menyala dan akan menghitung selama 5 detik. Selama 5 detik, lampu hijaunya menyala, conveyor supply command-nya berjalan, dan seharusnya dari X3 ini akan mulai menghitung barang. Nah, sudah menghitung satu barang. Dia akan mendeteksi dari 10 barang dan akan menyalakan lampu merah dan buzzer. Menghitung 2 barang. Sini sudah menghitung 4 barang. Mungkin proses untuk sampai ke 10 barangnya mungkin agak membutuhkan waktu sedikit. Sembari kita menunggu sampai 10 barang yang dideteksi, kita boleh melihat bersama-sama laddernya kembali. Kita dari awal penggunaan X20 dan menyalakan lampu kuning, menggunakan instruksi timer, dan jauh ke bawahnya ini menggunakan counter yang akan mendeteksi 10 barang. Dan juga di bawahnya yang berfungsi untuk tombol mematikan dari pengoperasian ini. Ini di sini sudah menghitung 8 barang. Baiklah, sudah 9. Seharusnya setelah mendeteksi 10 barang ini, lampu merah Y5 akan menyala beserta buzzernya akan menyala. Nah, setelah terdeteksi 10 barang, lampu merah menyala dan buzzernya juga menyala. Itu menandakan barangnya sudah melewati kapasitas, yaitu melewati dari 10. Nah, setelah mencapai kondisi ini, kita bisa mematikan dari pengoperasian ini karena barangnya sudah melebihi kapasitas, yaitu kita menekan push button pertamanya lagi, yaitu X20, maka semua pengoperasian akan mati.
Tidak habis setelah itu, tidak hanya itu, kita juga bisa membuktikan bahwa ketika ini dinyalakan lagi, kita bisa langsung mematikannya dengan menekan kembali X20. Nah, semuanya akan mati. Dan semua pengoperasian mati. Nah, mungkin dari video presentasi pengembangan saya ini alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan penjelasan dari pengembangan ini bisa dicerna dengan baik maupun dapat dipahami dengan jelas. Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.